Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani imama wa bil muslimina imana. Allahumma yassirna wa la tu'assirna wa tammimna bil khair ya fattahu bika nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum mulai pembelajaran kita belajar tentang rukun. Ada yang masih ingat? Apa itu rukun? Melanggar atau melampaui batas, melakukan kezaliman. Melampaui batas, melanggar dan melakukan kezaliman. Masih ingat ya? Masih, alhamdulillah. Dia memberontak ke pemerintah yang disahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lidah. Sebelumnya, apa kalian pernah mendengar kata lidah? Tidak. Pernah? Tidak. Kita akan belajar di dalam. Ibu minta kalian perhatikan lidah kalian. Lidah itu asal katanya irtada atau raja, berarti berbalik. Dan alidlah artinya berubah dari segi. Lidah itu adalah istilah antara lidah ini berbagai macam cara, bisa melalui ucapan, tindakan, serta keyakinan. Buka halaman 38. Walaupun dia bikin kita itu tidak berbuka. Di sini. Ada surah yang menjelaskan tentang larangan lidah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Kalau yang berbuka itu namanya itu boleh berbuka ya. Satu orang bacakan artinya saja. Itu adalah larangan menikah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 200.
Jadi ridha ini termasuk dalam dosa besar. Sebab bagi orang yang sudah melakukannya adalah ancaman baik dunia maupun di akhirat. Yang tidak kelak dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Ridha ini sama saja keluar dari agama Islam. Atau Murtad. ya benar sekali. Nah, pelaku ridha bisa mendapatkan ancaman yaitu hukuman mati sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya orang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Baiknya kita sebagai umat muslim Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis ridha. Ini bisa melalui apa tadi Ibu bilang? Ucapan, Perbuatan, kepercayaan. Kalau bisa dengan ucapan itu contohnya Sujud kepada berhala. dua hal iya benar. Kalau dengan kepercayaan tadi itu kita belajar tentang ridha artinya keluar dari istilahnya murtad. Kalau kita menjauhi dari sikap ridha ini, apa hikmah yang kita dapatkan? Surga. Bukan terjauh dari rahmat Pada Islam, lagi iman, apa selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya akan meminta kalian membentuk kelompok. Kelompoknya mudah, tidak dalam barisan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelumnya di sini ibu ingin 3 orang yang bersedia untuk berperan sebagai tokoh dalam cerita ini. Oke. Ada yang bersedia? Ada Bu, ada. Boleh? Ada ini. Baca yuk, Cang. Yuk. Tiga orang ya. Kita dalam ini 3 orang. Hanya 3 orang saja yang berperan sebagai tokoh. Nah, tugas kalian sebenarnya dari kisah yang akan mereka perankan. Oh, anak tahu. Bacakan dulu aturannya. Siapa namanya? Sophia. Sophia berperan sebagai Fulan atau berperan sebagai maka namanya Sulan. Fitri berperan sebagai anak perempuan. Jadi Fulan atau Najib berperan sebagai pembaca kalimat syahadat. Tenang dulu. Suaranya keras ya, bernada sedikit. Dia menyanyi betul ya. Baca aja. Nanti sebagai simpulan ya, suaranya keras sedikit. Nih, coba. Keraskan ya, suaranya. Imam Al-Qurtubi mengisahkan bahwa dahulu ada seorang muadzin yang dikasih masjid. Sang muadzin baru berdiri. Imam Al-Qurtubi mengisahkan bahwa dahulu ada seorang muadzin yang
Sebagai seorang muadzin, hidupnya selalu dibandingkan untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari menjelang zuhur, sang muadzin bergegas ke masjid dan naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Tepat di bawah menara masjid tersebut tinggallah satu keluarga non-muslim. Ketika hendak mengumandangkan azan, sang muadzin melihat ke arah rumah keluarga non-muslim tersebut. Didapatinya seorang wanita muda cerita di pekarangan rumah itu. Si muadzin terpesona dan memperhatikan si wanita yang rupanya tidak fokus dalam memandang azan. Semakin lama dan semakin sering memandang wanita itu, semakin sulit bagi si muadzin memendam perasaannya. Setiap hari wajah wanita itu muncul dalam bayangannya. Akhirnya ia pun bergegas menuju rumah si wanita. Si wanita terdiam sejenak. Dengan raut muka bingung ia berkata, "Kenapa?" Si wanita menolak. Si muadzin seolah tak peduli dengan jawaban wanita itu. Ia kembali mengajukan pertanyaan setengah mendesak. Si wanita tampak sedikit kesal dan berkata, singkat cerita, si muadzin pun akhirnya memilih meninggalkan Islam atau bukan dan menjalin hubungan dengan wanita yang disukainya tersebut. Ia lebih memilih kenikmatan dunia dengan mengandaikan keimanannya pada Allah. Persiapan pernikahan pun dilakukan. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, si muadzin memanjat atap rumahnya yang bocor untuk memperbaikinya. Malamnya, ia terpeleset dan meninggal seketika. Bukan hanya dia tidak sempat menikah, tetapi amat buruknya, ia juga meninggal dalam keadaan murtad. Sungguh kerugian yang tersunat, rugi dalam urusan dunia, rugi pula dalam urusan akhirat. Hati murtad. Salah dulu. Jadi singkat cerita, ada seorang laki-laki yang muadzin. Dia mau menikahi perempuan sampai meninggalkan agamanya. Akhirnya lagi mempersiapkan pernikahan sama si wanita ini. Akan tetapi malamnya, ketika dia membersihkan atap gentengnya, dia terpeleset meninggal. Jadi dia meninggal dalam keadaan Bukan. Susah sekali ya. Kalian beli komentar tentang tadi. Hanya dosa murtad. Ada contoh dari usahaan. Kita hari itu termasuk jenis bidang. Kenapa? Yang termasuk jenis bidang melalui usahaan. Paham. Dimulai dari sekarang. Satu buku kamu. Satu orang masuk pentas. Masing dapat donasi dengan kesatuan. Mafi kertas. Satu orang satu lembar kertas. Dan itu pendapatnya masing-masing. Oh, pendapat tentang apa tadi, Bu? Ada kaitannya tuh dengan materi kita tentang bidang. Menurut saya kisah tadi itu termasuk bagian dari ridha. Alasannya apa? Karena murtad.
Bisa nanti naik untuk sini. Yang enggak bulan. Kalau kuah tetap di sini. Setelah di sini kuah ya. Lalu di sini airnya. Kamu nomor 3 di belakang. Nomor 3, 3. Hari yang di sini kita tidur. Ini dari kelompok 4. Ada lagi nak Yang balanya lebih lagi waktunya. Karena ngerasa kayak panas ya. Bisa baca. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 sudah selesai. Sekarang tinggal kelompok Campur nanti. pasar kok. Video. Minta kelompok coba maju siapa di dalam Di syuting dia semangat. Di loker nomor berapa? Penampilan dari kelompok 4 yaitu dan semuanya kalau benar kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dias Kurniananda akan membagikan hasil presentasi kami tentang diskusi kami tentang yang dibahas oleh Elora dan teman-teman yang lain. Baik, dari cerita tersebut saya mencatat bahwa perlakuan cipulan adalah termasuk ritual. Kenapa bisa? Karena cerita tersebut sudah terlihat cipulan berpindah agama atau bisa disebut murtad.
karena ridho mengandung arti berpindah atau orang yang kembali kepada kekafiran setelah menyatakan keislamannya. Jadi tadi mungkin dia kan ada adegan mati karena jatuh dari atas genteng, itu mungkin salah satu kemurkaan dari Allah, karena itu baru kemurkaan Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Ya, jadi satu suruh murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nothing. Bagus ya. Dia skece. Untuk kelompok 1 Ibu minta Anggi. Satu. Ini 4. Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdirinya seri ini, saya akan menjelaskan dari drama tersebut. Drama singkat. Dari drama singkat dan drama yang sudah ditunjukkan, kita tentunya dapat menyimpulkan bahwa perilaku tersebut adalah termasuk ridho, karena ridho merupakan murtad. Sedangkan dari cerita tersebut sudah terlihat jelas bahwa dia sengaja murtad demi istrinya. Belum jadi. Kok tahu? Drama tersebut menunjukkan ridho jenis kepercayaan karena meyakini agama lain serta menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Menikahi bukan muslim. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seorang pria rela murtad demi mendapatkan kenikmatan dunia dan berakhir kekal di neraka. Nah, jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 itulah dia hasil dari diskusi dan
Jangan murtad. Jangan Murtad. Cintailah dia karena agama mencintailah dia dengan agama karena dia terpandangkan mengatakan orang sekarang ibu minta tutup buku yang lainnya. Untuk LKS fisika. Nah, nanti ibu pas pelajaran awal ada 4 poin yang harus kalian kuasai. Yang pertama pengertian kaidah. Mana ya tadi tadi yang penjami pengertian tentang lidah coba ibu kita. Caca berubah sekali. Ayo ngomong gitu. Wah, oke ngomong. Nah, coba ibu. Susun. Ibu cerewet. Kalian pahami nggak? Kalian paham kata kunci? Kamu kan ribut. Jadi lidah adalah Tidak adalah berlaku. nah sendiri nggak apa-apa. Tidak adalah Jangan perbuatan yang ribut ya, yang lain nanti ikut juga nih. tidak adalah perbuatan yang menentang Allah dengan cara murtad. Contohnya murtad, murtad, Udah hampir benar. murtad, tidak percaya dengan kepercayaannya sendiri, Siapa namanya? Lanjut. Kamu tuh lidah tuh apa? Coba. Jadi lidah itu adalah selain dari kata murtad, coba jelaskan. itu adalah ucapan perbuatan, ucapan perbuatan dan kepercayaan yang menyekutukan Allah. Untuk lidah, coba. Mandi depan, mandi sesuai dengan nama. Nah, sekarang jenis lidah. Coba tadi kan Bang Willy ya ada yang menang gitu kan. Dapat pagi. Kalau dari ucapan contohnya gimana? Dari ucapan. Ya, dus. Menyebutkannya dengan Dengan murtad. Gelai. Gelai. Ada bunyi.
Kak Sari. Apa? Dengar enggak? Asalkah atau domisilinya? Asalnya dari Teluk Pakedai. Teluk Pakedai, tahu tak? Nah, ada yang tahu, ada yang tak. Pokoknya nyebrang. Bukan Teluk Gelam kakak. Sebelum Teluk Gelam. Di TPI. Jeruju. TPI. Iya. Tahu. Dosen. Masih muda kakak? Enggak. Tinggal mau.